Hai anak-anak, apa kabar? Tentunya tetap dalam keadaan sehat ya. Pada awal tahun pembelajaran 2020-2021 ini, awal kalian kelas 3, kalian masih tetap belajar dari rumah. Sama seperti di akhir kalian kelas 2 kemarin ya. Walaupun begitu, kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan ingat, harus selalu menjaga kesehatan. Di awal pembelajaran di kelas 3 ini, kita akan awali dengan tema 1. Tema 1 itu kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada banyak hal nanti yang akan kita pelajari pada tema 1 ini. Baiklah, tema 1 ini kita awali dari tema 1, subtema 1 yang akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Sebagai contoh, manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut ciri-ciri makhluk hidup. 1. Makhluk hidup bergerak. Contoh, manusia bergerak dengan berjalan dan berlari. Hewan bergerak dengan berjalan dan terbang. Tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan, batang tumbuhan bergerak menuju ke arah cahaya matahari. 2. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dan sentuhan. Makhluk hidup akan menanggapi rangsang yang datang padanya. Contoh, manusia akan mengedipkan mata jika debu masuk ke mata. Siput akan bersembunyi di dalam cangkang saat cangkangnya disentuh. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsang disebut juga iritabilitas. 3. Makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk memperoleh oksigen dari udara. Kemudian, makhluk hidup akan menghembuskan karbon dioksida ke lingkungan. 4. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan memperoleh makanan dari lingkungan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan berasal dari tumbuhan dan hewan lainnya. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. 5. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertumbuhan terjadi perubahan ukuran tubuh. Pada perkembangan, kemampuan makhluk hidup bertambah. 6. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Makhluk hidup akan punah jika tidak berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara. Sebagai contoh, bertelur dan melahirkan. Pada ciri-ciri makhluk hidup, ada ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup
bernapas menggunakan alat pernapasan. 1. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. 2. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasan yang beragam. Misalnya, burung bernapas menggunakan paru-paru. Namun, saat terbang, burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Hewan dari kelompok mamalia bernapas menggunakan paru-paru, seperti kelinci, sapi, kuda, rusa, lumba-lumba, dan paus. Hewan dari kelompok serangga bernapas menggunakan trakea, seperti kupu-kupu, capung, dan lebah. Cacing dan katak bernapas menggunakan permukaan kulit. Ikan bernapas menggunakan insang. 3. Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan mulut daun atau disebut stomata yang terletak pada permukaan daun. Tumbuhan juga bernapas menggunakan pori-pori kulit batang atau disebut lentisel. Coba amati teks lagu Cicak berikut. Bisakah kalian menyanyikan lagu tersebut? Mari kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu ya lagunya. Dalam teks terdapat tanda 2/4. Apa arti tanda tersebut? Tanda tersebut menunjukkan pola irama sebuah lagu. Pola irama adalah banyaknya ketukan dalam satu birama. Lalu, apa itu birama? Birama adalah pembagian banyak ketukan dalam sebuah lagu. Tanda 2/4 artinya dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Setiap birama terdapat ketukan kuat dan ketukan lemah. Pada teks lagu Cicak terdapat tanda sebagai berikut. Tanda tersebut menunjukkan ketukan kuat. Ketukan kuat selalu berada pada ketukan pertama per birama. Ketukan kedua adalah ketukan lemah. Lagu Cicak terdiri atas berbagai nilai nada. Nada bernilai 1 ketuk ditulis dengan angka saja. Perhatikan contoh berikut. Nada bernilai 2 ketuk ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angka. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan pengelompokan nilai nada, terdapat 2 jenis irama, yaitu 1. Irama rata. Artinya, kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Perhatikan contoh berikut. Setiap nada pada birama bernilai sama, 1 ketuk. 2. Irama tidak rata.
kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Setiap nada pada birama bernilai berbeda. Ada yang 1 ketuk dan ada yang 2 ketuk. Bilangan ribuan. Bisakah kalian menulis bilangan ribuan? Bisakah kalian membaca bilangan ribuan? Perhatikan bilangan berikut. Angka 1 menempati nilai tempat ribuan. Nilai angka 1 adalah 1000. Angka 8 menempati nilai tempat ratusan. Nilai angka 8 adalah 800. Angka 9 menempati nilai tempat puluhan. Nilai angka 9 adalah 90. Angka 7 menempati nilai tempat satuan. Nilai angka 7 adalah 7. Bagaimana cara membaca lambang bilangan 1897? Berikut caranya. 1897 sama dengan 1000 ditambah 800 ditambah 90 ditambah 7 sama dengan 1 ribuan ditambah 800-an ditambah 90-an ditambah 7 satuan sama dengan 1897. Jadi, bilangan 1897 dibaca 1897. Membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan. Perhatikan contoh cara membandingkan dan mengurutkan bilangan 6450, 6740, dan 6120 berikut. Langkah pertama, membandingkan angka ribuan terlebih dahulu. Perhatikan bilangan berikut. Ketiga bilangan memiliki angka ribuan sama, yaitu 6. Karena sama, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nomor 2, membandingkan angka ratusannya. Perhatikan bilangan berikut. Angka ratusan ketiga bilangan tersebut berbeda. Artinya 6450 kurang dari 6740. 6740 lebih dari 6120. 6450 lebih dari 6120. Karena bilangan ratusannya sudah berbeda, jadi tidak perlu melanjutkan ke langkah berikutnya. Bila angka ratusannya sama, nanti akan dilanjutkan ke langkah berikutnya untuk membandingkan angka puluhannya. Bilangan yang paling besar adalah 6740. Bilangan yang paling kecil adalah 6120. Urutan bilangan dari yang paling besar adalah 6740, 6450, 6120. Jika diurutkan dari bilangan yang paling kecil adalah 6120,
6.450, 6.740. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari kali ini. Di antaranya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita juga telah mendalami ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Ada banyak alat pernapasan pada makhluk hidup. Selain itu, kita juga telah mempelajari cara menulis dan membaca bilangan ribuan. Kita juga telah mempelajari cara membandingkan bilangan ribuan, juga mengurutkan bilangan. Selain itu, kita juga sudah mempelajari tentang pola irama lagu. Seperti yang kita pelajari tadi, lagu cicak. Sebagai tugas, nih ya, kalian di rumah menyanyikan lagu cicak diiringi tepuk tangan. Tepuk tangan itu pada ketukan kuat. Kalian sudah mempelajari ya tadi ketukan kuat itu di mana saja. Nah, ini contoh untuk menyanyikan lagu cicak ya. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian minta bantuan orang tua untuk merekam kalian menyanyikan lagu tersebut. Nanti Pak Oki akan melihat video rekamannya. Itu ya anak-anak. Sudah siap ya? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Tetap jaga kesehatan. Ingat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye bye.